Yang rendah harus ditinggikan, yang tinggi harus direndahkan. Karena kamu ini apa? Sombong gitu, sehingga tongkat kerajaan akan pindah. Mana dalilnya? Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kenapa? Karena mereka ini orang Israel ini sombong. Mana dalilnya? Yesaya 29:20. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir dan orang pencemooh akan habis dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Kerajaan Allah akan diambil dari Israel. Mana dalilnya? Matius 21:43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Makanya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, pindah udah. Yang berjaya Allah dikenal ke seluruh dunia sudah. Karena kalau Israel, nabi-nabi Israel hanya memperkenalkan Tuhan kepada kaumnya doang. Musa untuk Israel, Yesus untuk Israel. Gitu. Oke. Tadi udah saya nyimak lumayan juga tadi narasian itu. Berarti tadi Anda bilang tadi Bang di Israel itu digantikan ya, bukan lagi dari garis keturunan mereka untuk menjadi pewaris kenabian ya. Jadi maksud saya gini, kalau saya lihat dengan narasian tadi berarti seolah-olah Tuhan itu limplan, tidak konsisten dia. Bagaimana umat yang dipilihnya itu akan diganti-ganti juga sama dia. Dan maksud saya gini, di mana dalilnya yang seperti Anda katakan tadi bahwa Allahnya, Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub menubuatkan kepada Ismail untuk garis keturunan untuk menjadi penerus Nabi akhir zaman. Kan tadi sudah aku bacakan, Abraham punya 2 putra. Dua-duanya ini. Iya, maksud saya Ustaz gini. Nah sekarang coba, saya mau nanya ke kamu. Nabi-nabi Israel itu Musa untuk siapa? Untuk seluruh dunia apa untuk Israel? Gini Ustaz, bagaimana Kamu bisa jawab. Ntar dulu. Gimana sih? Bukan, gini. Awalnya pengajaran agama langit itu datangnya di Bani apa? Bani Israel. Dengan Bani Israel lah Tuhan memberikan penjelasan tentang Tuhan itu sendiri. Makanya dia mengambil setelah para nabi dari sana. ini menolak nabi-nabi, bahkan dibunuh. Zakaria dibunuh mutilasi. Yahya atau Yohanes disembelih, ya dibunuh. Bahkan Yesus mau dibunuh juga. Makanya Allah tinggalkan. Allah mengutus nabi di luar Israel, sudah mahkota akan pindah. Makanya ketika Allah mengutus Nabi Muhammad, ya sama. Ajarannya tauhid. Gitu loh. Jadi gini Ustaz, sekarang gini, memang benar. Sekarang gini loh Major. Kalau Tuhan tidak mengutus Nabi Muhammad dari Ismail, lalu bagaimana negara-negara ini tidak mengenal Tuhan nantinya? Itu loh. Bukan gini Ustaz, justru Tuhan itu komit. Bagaimana kok memang saya akui apa yang Ustaz katakan tadi bahwa orang itu keras tengkuk. Ya, saya akui memang iya dia itu orang keras tengkuk. Karena itulah orang itu dia sering diaspora ya, sering dihukum dengan jadi budak di berbagai daerah ya, contohnya di daerah Mesir diperbudak ya, di Babilonia diperbudak juga. Jadi kalau umpamanya Anda mau mengatakan bahwa Tuhan juga merubah janjinya bahwa dia adalah umat pilihan jadi dialihkan kepada keturunannya Ismail, belum ada saya pernah jumpain dalilnya bahwa keturunan Ismail adalah pengganti garis keturunan untuk kenabian akhir zaman. Tidak ada, belum ada. Rujukannya di mana? Coba dikonfirmasi kemana? Tadi kan sudah aku jelaskan bahwa dari Ishak akan muncul nabi-nabi Israel, mulai dari Ishak, Yakub sampai Yesus. Bahkan dijelaskan, dekatilah anakmu Hagar Ismail itu, karena dari dia akan kujadikan bangsa yang besar. Nah, udah jelas itu. Iya, bangsa yang besar, tapi untuk kenabian kan. Nah sekarang tidak gini, ada. coba saya nanya ke kamu, kalau tidak ada Islam, lalu orang-orang akan menyembah Tuhan itu melalui siapa? Ayo, coba saya nanya. Kalau tidak ada Islam,
Lalu Tuhan Nah. mengenal Allah itu, manusia mengenal Allah melalui siapa? Oke, Ya. Islam itu hadirnya dulu Islam itu dari mana dulu awalnya? Saya nanya, kalau Tuhan tidak mengutus Nabi Muhammad, lalu gimana Tuhan dikenal oleh seluruh dunia? Lewat siapa? Masalah gini, Ustaz. Dijawab Kan garis keturunan dulu. kenabian, Dijawab dulu lewat siapa Tuhan dikenal kalau tidak ada Islam? ya kalau tidak Islam berarti orang penyembah bahkan contohnya pakan Ya, Quraisy. makanya justru dengan adanya Islam maka seluruh dunia mentuhankan Allah yang tidak kelihatan, yang tidak serupa dengan apapun, sesuai apa yang disampaikan Yesus dan Musa. Karena Musa sendiri Iya. diutus, gini, karena Musa sendiri diutus untuk Israel. Mana dalilnya? Ulangan 33 ayat 4, Keluaran 3 ayat 10. Yesus juga diutus untuk Israel. Mana dalilnya? Matius 15:24, Yohanes 17:9. Ya. Jadi memang Tuhan itu pertama hadirnya itu memang untuk Bani Israel, benar. Tapi dengan Bani Israel lah agama langit itu dikenalkan kepada semua umat manusia. Kan nabi-nabinya kan dari sana. Nabi-nabi inilah yang mengenalkan kepada semua umat manusia tentang Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Udahlah Jor, Major, kamu udah ngerti dalil, kamu udah ngerti apa-apa. Jadi ya emang iya kan. Kalau Anda bilang mau orang Israel Kristen kok iya. Tapi kalau Anda bilang dari garis keturunannya Tuhan menggantikan dari garis keturunannya Ismail, saya belum ada pernah menemukan datanya itu. Dalilnya di Buktinya mana? secara nyata, Nabi Muhammad meneruskan nabi-nabi sebelumnya. Ajarannya tauhid. Ayo. Oke, yang diteruskan apa, Ustaz? Ya tentang ketuhanan. Nah justru Itu, kalau kamu menjadi Kristen, nah Kristen ini ajaran pagan Kristen ini. bentar dulu, jangan sana dulu. Jangan sana dulu. Gini, kalau Anda bilang meneruskan pengajaran Nabi Musa, kurasa Musa tidak pernah menyebut Tuhannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Jadi yang diteruskan dari mana? Oke, sekarang coba kamu baca, coba Ulangan 6 ayat 4, coba baca. Aku satu Apa di pas, baca? Ustaz. Aku lagi ini. Hah? Aku satu di pas. Coba Jangan buka hai dulu. Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan di situ pakai Allah kok. Di mana? Ya di situ di Ulangan 3 ayat 4, 6 ayat 4. Ya coba dengan berbahasa aslinya memang seperti itu. Apakah Iya. Musa itu mengenal Ya, Allah salahnya Subhanahu wa taala? kamu, kenapa di situ pakai Allah? Itu seperti dirubah lah. Selagi tidak dirubah ya sudah, jangan kamu mengatakan Gini, Tuhan yang Ustaz. Musa bukan Allah. Kalau bahasa itu tidak bisa dimonopoli karena kenapa? Ya sudah, intinya Bahasa itu hasil dari akal. Akal itu siapa yang memberikan ya Tuhan. Sebelum kamu mengganti nama Allah itu, jangan kamu mengatakan Tuhannya Musa bukan Allah. Kecuali kamu ganti dulu di perjanjian di LAI itu. Baru kamu mengatakan kayak gitu boleh. Selagi belum diganti, kamu jangan mengatakan Tuhannya Musa bukan Allah. Oke. Jadi gini Ustaz. Kalau Anda merujuk pada kitab, kalau Anda merujuk pada bahasa terjemahan kata Allah itu, ya. Berarti Anda sepakat juga bahwa Allah Subhanahu wa taala diberikan nama juga oleh Elohim sebagai Elohim. Ya kalau ada ayatnya, mana ayatnya? Iya, Musa itu dalam teks aslinya menyebut Tuhannya Adonai Elohim. Apakah Anda sepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala Adonai Elohim? Itu kan nama sebutan, bukan nama pribadi itu. Oke. Kalau Yahweh sepakat. Kalau Allah Subhanahu wa taala disebut Yahweh. Loh, kalau Allah nama itu. Hah? Nama kalau Allah. Iya, Kalau cuma masalahnya gini, Adonai, Elohim, Yahwa itu bukan itu sebutan itu. Jadi gini. Ya. Terus pica. Elohim, Yahweh, Adonai, gelar. Yang dimaksud Ustaz Tata nama Bang Major. Iya, kalau oke lah itu gelar. Kalau gelar Adonai disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa nggak? Apa? Kenapa? Kalau disematkan Adonai Elohim kepada Allah Subhanahu wa taala bisa nggak?
Ya bisa. Kan Tuhan. Ya kan sama. Mau Tuhan. kamu nyebut apapun intinya dia itu esa, tidak kelihatan, tidak serupa dengan apapun. Itulah Tuhannya para nabi. Kata siapa? Loh, nah Tuhan sekarang Anda saya kan nanya. kelihatan, Oke, Pak. saya nanya dulu. Tuhan Anda kan kelihatan. Oke, kalau Tuhannya Islam itu Allah itu tidak kelihatan. Kalau Tuhannya Musa kelihatan apa enggak? Ya jelas kalau Tuhannya Musa tidak dikatakan tidak kelihatan. Ya sudah. Iya. Ya kalau Tuhannya saudara Muslim kelihatan. Di mana dalilnya kelihatan? Ya jelas. Di mana dalilnya? Ya, Ustaz. Nanti di akhir zaman nanti di akhirat nanti Ustaz melihat wajah Allah nggak? Lah iya nanti di dunia ini. Kenapa di dunia ini Musa dan Yesus Nabi Muhammad mengatakan tidak bisa melihatnya? Karena Tuhan tidak mau turun ke dunia. Nah nanti kalau Iya, di surga kan maksud Tuhan- saya gini. Lah, nanti di akhirat apakah Berarti- Coba, saya nanya. Nanti orang Islam melihat Tuhan itu di dunia berarti apa di surga? Ayo, saya nanya. Ayo, jawab. Nanti Ya, umat Islam melihat Tuhan ya, di itu di surga, dunia di apa di surga. surga? Ya sudah. Iya di surga. Ya sudah. Berarti sebenarnya Tuhan itu ada ujungnya bisa dilihat Ya wajahnya. ada, ya, siapa bilang nggak ada? Oke. Bagaimana nanti kita mengenali Allah itu nanti di akhirat? Ya nanti, kan nanti yang kita melihat itu. Iya, setidaknya kan ada penjelasannya. Tidak dijelaskan. Allah itu nanti Kalau akan sekarang menampakkan ini. seperti tidak jelas kan? Nah iya, mau dijelasin gimana? Uang nanti melihatnya. Kalau sekarang kata Tuhan ya, kamu tidak bisa melihatnya. Mendengar suaranya pun tidak bisa, kata Musa. Kata Yesus juga gitu. Ya, dalam Yohanes 5:37. Jadi kalau ingin melihat Tuhan, yang sabar nanti, bukan di sini tempatnya gitu loh. Ya. Tapi dalam kenyataannya memang Allah itu bisa dilihat ya. Ya nanti. Sekalipun nanti di Iya. akhirat ya. Nah iyalah. Di mana Nah, sih? bagaimana nanti orang-orang mukmin itu mengenali Allah itu nanti di akhirat? Ya nanti melihatnya. Sekarang gini, di saat ada orang gini di saat ada orang nanti, oke Jor, kita jumpa nanti kemudian jumpa dengan saya, oke nanti kamu akan melihat saya, kita jumpa nanti, bagaimana dia mau mengenali saya? Loh, ya nanti Kalau kalau dia Tuhan sebut- menampakkan diri, karena dalam hadis itu sahabat nanya, ya Rasulullah, seperti apa nanti kita melihat Allah? Apakah kita berdesakan? Tidak. Sebagaimana kamu melihat bulan purnama. Kan tidak berdesakan. Coba. Orang ini seberapapun jumlahnya, miliaran. Coba melihat bulan. Apakah berdesakan? Tidak kan? Terang kayak gitu. Jelas kayak gitu. Coba dijelaskan maksudnya kalau kita melihat bulan itu seperti apa maksudnya? Maksudnya Bulan itu kan bercahaya. Maksudnya Dia itu kita melihat dia cuma Tuhan ada- itu dengan maksudnya melihat Tuhan itu dengan jelas gitu loh. Jadi bingung juga saya kalau penjelasan itu. Yang maksud dari pertanyaan saya. Apanya yang di- bingung? Enggak, Bingung bentar apanya, dulu. Major? Kan Ya, jelas bingung kan gini. nanti umat Islam, gini loh, nanti umat Islam akan melihat Tuhannya. Mana dalilnya? Al-Qiyamah ayat 22. Wujuhu yauma idin nadira. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri karena melihat Tuhannya. Udah? Jadi oke, justru itu memang itulah Al-Qiyamah 22 sampai 23 ya. Orang mukmin itu akan melihat wajah Allah itu. Maksud saya bagaimana nanti orang-orang mukmin ini mengenal Mau bagaimana kayak apa? wajah Allah itu? Nanti. Kau bagaimana sih? Ya nanti aja. Berarti Allah itu punya wajah ya? Sama dengan gini. Nah, di mana wajah gimana? Hah? Di mana wajah-wajah? Kan mau lihat wajah Allah. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri wajahnya umat Islam. Karena Jadi- melihat jadi memang- Tuhannya. Oke, Tuhannya itu seperti apa dilihat pada nanti kalau dikatakan nanti seperti itu? Melihat seperti apa? Kok udah paham? Contohnya gini, Saat.
Gini, Ustaz. Gini. Kalau Ustadz mau membalikkan pertanyaan itu kepada saya, bagaimana kamu mengenali Tuhanmu? Bisa dijelaskan, ya? Coba Bisa dijelaskan. bagaimana kamu melihat Tuhan, coba. Pakai dalil Oke. ya, pakai dalil. Ayo, pakai dalil. Iya, dalilnya di Kejadian 1 ayat 26 sudah jelas Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Nah, Berarti kamu gambarannya tahu, dia, Jor. gambarannya seperti Tuhan, Nggak usah, seperti Jor, manusia. Itu kamu itu udah paham ayat itu. Saya itu sudah meneliti ayat itu. Bahkan orang Yahudi pun sama pemahamannya seperti saya. Karena di dalam hadis ada juga Innallaha khalikul Adam ala suratihi. Ya, maksudnya apa? Tuhan ini bukan segambar dengan manusia. Maksudnya gini loh, Tuhan itu melihat, Tuhan berbicara, Tuhan mendengar. Maka dia menciptakan manusia, manusia juga bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara. Gitu maksudnya. Segambar itu bukan berarti Tuhan seperti manusia, ada hidung, mata, bukan gitu. Karena di dalam Keluaran ya, Keluaran 9:14, Yesaya 40:18, tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Dengan siapa Anda kamu samakan aku? Oke. Jadi gini, Ustaz. Di sana dikatakan si gambar ada ya yang dimaksud di sana itu bahwa manusia itu diciptakan secitra dengan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu bisa melihat? Tapi memang dia maha melihat manusia. Udah dijelasin masih ada dua bulan. Saya dengan orang Yahudi saya begini, Bang Billy. Kamu menelitikan Tuhan menciptakan segambar itu bagaimana? Kalau dalam Islam ada juga Bang Billy. Mana dalilnya Tata? Oke. Innallaha khalikul Adam ala suratihi. Oh maksudnya kalau dalam Islam gimana Tata? Maksudnya Tuhan menciptakan manusia. Maksudnya segambar itu gini. Tuhan itu kan melihat. Tidak buta Tuhan itu. Maka dia menciptakan manusia. Melihat juga bisa melihat manusia. Tuhan berbicara, berfirman. Maka manusia juga bisa bicara. Tuhan mendengar. Maka dia menciptakan manusia mendengar. Cuma pendengaran Tuhan tidak seperti manusia. Manusia mendengar karena ada kuping. Diberi kuping oleh Allah. Manusia melihat karena diberi mata. Kalau Tuhan tidak seperti itu gitu loh. Oh sama kalau gitu Tata. Nah, cuma Kristen yang beda sendiri. Kitabnya Allah diambil tapi diartikan yang berbeda. Oke, coba jelaskan. Kalau Anda mau menjelaskan kata definisi mendengar melihat itu. Kalau kita melihat itu dalam kajiannya si Billy dan Ustaz Tata, definisi melihat itu dengan apa? Nah, kalau Tuhan kan mendengar, melihat. Tapi ya, dengan apa dia mendengar, melihat? Dulu Jor, diem dulu nanti. Diem dulu cuma bertanya, ngeyel. Kamu itu udah mungkin bisa kalau debat lawan saya karena kamu udah menguasai Bible. Oke, dengerin. Maksudnya gini, Tuhan ini kan mendengar, melihat, berbicara. Maka dia menciptakan manusia, manusia ini bisa bicara, melihat, mendengar. Bedanya pendengaran manusia dibatasin, penglihatan manusia diberi batas. Bicaranya manusia diberi batas, kuasanya manusia diberi batas, tapi kuasanya Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak ada batasnya. Gitu bedanya. Oke. Jadi gini kalau Anda katakan bahwa Tuhan itu tidak sama dengan manusia ciptaannya, ya karena manusia diciptakan dari debu tanah. Tuhan itu tidak berawal, tidak berakhir. Ya, dengarkan dulu, ya. Jadi kalau sudah dikatakan definisi melihat mendengar itu, Tuhan itu melihat dengan apa, mendengar dengan apa? Karena kenapa di sana dikatakan? Makanya kamu itu tidak bisa, Jor. Kalau Islam itu jelas, Jor. Sifatnya Tuhan itu melihat, maha mendengar, maha kuasa. Allah wujud kita bako mu'alafatul hawadisi kiamuhu binafsihi wadaniyat kudrot irodat ilmu hayat sama basol kalam kodiron muridan aliman hayan samyan basiron mutakaliman. Ya, itu sifatnya Tuhan. Maha melihat, mendengar, maha kuasa, berkehendak. Ya, begitu juga manusia. Kuasa, berkehendak, berbicara, tapi dibatasi oleh Allah. Tuhan itu hidup, hayat hidup.
Manusia juga hidup, tapi hidupnya manusia dibatasin. Bisa mati dia, kalau Tuhan tidak gitu. Aduh, ini Dharma neka, Ustaz, Major Ustaz. Oke. Ini baru datang, baru kelar salat ngajar. Kita kan merujuk kepada bahasa melihat dan mendengar, ya. Oke lah. Yang namanya Tuhan itu kan maha, ya, tidak akan ada serupa dengan Tuhan. Dia itu maha, maha melihat, maha mendengar, ya, maha mengetahui. Ya. Manusia punya akal, Tuhan maha punya akal. Ya. Yang saya maksud, definisi kata melihat, mendengar ini, kalau untuk Tuhan itu seperti apa? Dengan apa dia melihat dan mendengar? Makanya tadi saya jelasin, Jor. Bedanya Tuhan itu dengan kita. Oke, Tuhan itu hidup. Manusia juga hidup. Cuma hidupnya Tuhan tidak seperti manusia. Manusia butuh roh. Manusia bisa mati. Tuhan tidak. Manusia bisa bicara, bisa melihat. Tuhan berbicara melihat. Tapi melihatnya Tuhan, bicaranya Tuhan tidak seperti manusia. Karena manusia butuh mata, butuh mulut. Itu loh maksudnya, bedanya. Oke, gini dulu, kita lanjut yang tadi dulu. Gini, di mana tadi saya menanyakan pada Ustadz tadi, bagaimana untuk mengenali Allah itu nanti di akhirat, nanti orang mukmin itu nanti mengenali Allah itu di akhirat, ya? Nah, kan tidak dijelaskan kata Ustadz tadi. Oke. Kalau dalam pemahaman, makanya dipotong dulu ya. Pemahaman orang-orang kami yang beriman kepada Tuhan kami, yaitu Allah Bapa itu sendiri, ya, berdasarkan Kejadian 1 ayat 26 itu, bahwa Allah Tuhan kami, ya betul dulu. Saya jawab tadi kejadian itu tidak iya, ini saya menjelaskan. Iya, ini saya menjelaskan iman saya. Pemahaman Yahudi dengan Kristen tentang Iya. ayat itu, Jor. Iya, dengar dulu. Saat ini saya mau jelaskan iman saya. Jangan dipotong, ya. Iman kamu pakai kitabnya orang, ya harus nanya ke orangnya yang punya kitab. Bentar dulu. Itu nanti pembahasannya berbeda, ya. Kitab orang apa bukan, dan nanti kita ini. Maksudnya gini, bagaimana dikatakan di sana Tuhan berfirman, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Nah, jadi bagaimana Yesus apa yang melihat anak, dia tadi melihat Bapa. Oke, saya nanya, Yesus kan laki-laki, berarti Tuhan itu laki-laki juga gitu. Ya mau laki-laki mau perempuan ya itu nanti. Ya makanya ya. maksudnya segambar itu gimana? Ya segambar bagaimana Tuhan itu. Bagaimana manusia ya berbicara dengan mulutnya, ya berdengar dengan telinganya, melihat dengan matanya. Yang saya tanyakan tadi ke Ustaz tadi, di saat Anda mengatakan Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, ya maha berfirman, dengan apa dia dengan ini, dengan maha melihatnya, dengan maha mendengarnya, dengan apa? Gambaran apa yang mau dijelaskan Kan sudah tentang saya ini? jelaskan, Major. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Tidak ada yang seperti aku di Tidak muka ada, bumi. tidak Ya ada. udah. Yang kemahaannya tidak ada, tapi dia memberikan clue-nya bahwa dia itu segambar dan serupa dengan ciptaannya. Oke, kalau serupa, Ya. kalau manusia punya titik, Satu Tuhan punya kalau- titik juga. Jawab Ya, dulu, kalau jawab. merujuk kepada- Berarti ya, bentar kalau dulu. serupa di situ, Bentar dulu. enggak, manusia punya titik. Apakah Tuhan punya titik juga? Ayo jawab dulu. Kalau merujuk kepada kemahaan Tuhan, tidak ada yang serupa dan setara dengan yang tidak ada. Dia satu-satunya. Iya, maksudnya serupa itu Tapi- bagaimana, Major? Maksudnya serupa itu gimana? Manusia bicara pakai mulut, berarti Tuhan pakai mulut. Manusia iya. pakai titik, berarti Tuhan juga punya titik gitu. Iya, semua. Ya, iya, Bagaimana iya, manusia iya, itu ada, iya, ya iya, seperti iya. itu. Jadi maksud saya gini. Jadi di saat Tuhan Anda mengatakan, Aduh, ya, Major, Major. dia maha melihat, maha mendengar, Major, berucap. Dengan apa? Ya, makanya saya tanyakan tadi pada Ustaz Tata, di saat di akhirat nanti orang-orang mukmin mengenali Allah itu seperti apa? Silakan. Udah dijelasin, Jor. Masalah nanti Tuhan itu seperti apa? Ya nanti. Wujuhu yaumaitin nadira itu nanti. Tapi selagi kita itu di dunia, berarti nggak usah. belum Nggak dikasih usah tahu kita berarti nggak usah bagaimana? kita seperti apa ya gini, Jor. Nggak usah kita itu nanya gini, seperti apa ya Tuhan itu ya. Nggak usah, uang nanti itu.
Yang penting kata Musa, kamu tidak bisa melihatnya. Dia tidak serupa dengan apapun. Udah. Itu loh masalahnya. Nanti ingin membuktikan seperti apa? Ya nanti. Wong ayatnya wujuh yaumaidin nadiru itu nanti. Jadi itulah bedanya keimanannya Ustaz Tata dengan keimanan non kami. Oke, Ustaz, berarti Ustaz Tata berarti tidak kalau mengenali imannya Kristen, Tuhan sekarang Anda. Gini. Oke. Berarti imannya Kristen Tuhan itu punya titik seperti Yesus gitu. Ya, mau apapun Anda bilang bagaimana manusia. Ya, dijawab aja. Berarti Tuhan punya pantat gitu, tuh punya bokong, punya titik gitu ya. Semua. Oke. Ya gitu. Jadi itu harus konsisten. Bagaimana harus konsisten dengan yang namanya segambar dan serupa. Segambar dan serupa dengan kita. Ya. Seperti itu, Tad. Kita di situ kan perempuan laki-laki, manusia. Di itu. mana? Nah, Oke, gini manusia aja. itu coba segambar dengan kita. Mari menciptakan manusia segambar dengan kita. Manusia ini ada laki-laki dan perempuan. Nah, Tuhan ini yang mana nanti milih yang mana? Yang laki-laki atau yang saya bincung? jelaskan. Ada yang perempuan, ada yang bincung. Ayo, Tunggu saya jelaskan dulu. Di saat Tuhan berfirman, baiklah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Yang diciptakan itu siapa dari rumput tanda pada saat itu dalam firman-Nya itu? Oke, manusia Kan di situ menciptakan kan ada Adam. laki-laki kan? Oke, Kan menciptakan menciptakan manusia. Adam. Enggak, sekarang gini. Menciptakan manusia segambar manusia. Manusia itu kan ada laki-laki, ada perempuan. Ayo. Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Tapi kan dia manusia dia. Bukan dari debu tanah, Oke. dari tulang rusuknya Adam. Ya, intinya. Setelah dia jadi manusia. Oke, berarti kamu tidak sama ya Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Musa. Kalau Tuhannya Musa itu Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Tapi kalau Tuhan tidak ada. Kalau Tuhannya Kristen Tidak ada yang sama punya dengan titik, kemahannya. Punya titik, punya pusar, punya bokong, punya pantat gitu ya. Ya iya, jadi kesimpulannya kalau saya lihat dari Ya udah. penjelasan Ustaz Tata, Ustaz Tata itu belum mengenal Tuhannya. Kami sudah mengenal Tuhan kami. Jadi bagaimana Nah, iya, pun nanti kami di Tuhannya kamu akhirat, manusia, Tuhan kami sudah manusia. jelas. Tidak akan mungkin saya Jadi intinya saudara-saudara, Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Musa beda. Kalau Tuhannya Musa, kalau Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa tidak serupa dengan apapun. Kalau Tuhannya Kristen manusia, gitu ya. Jelas sudah ya? Ya iya. Jadi kami nanti jadi kami nanti kalau jumpa dengan Tuhan nanti di surga, sudah jelas kami mau yang melihat yang segambar dengan manusia, tidak mungkin yang berbentuk Jadi kalau pohon, tidak Tuhannya mungkin. Yesus Itu. roh. Jadi Kalau pencariannya Tuhan- sudah diperkecil, Ustaz Tata. Bedanya kalau Ya. Tuhannya major manusia, kalau Tuhannya Yesus roh. Tidak kelihatan. Itu bedanya. Iya, Tuhan kami roh. Tapi dia itu ada mata, ada telinga, tapi dia punya mata maha Gimana melihat, sih? maha mendengar. Gimana Kalau ada roh, ada manusia telinga itu? punya telinga, tidak Udah, maha major, dia. major. Intinya jawab Tuhannya Yesus roh, Tuhannya major manusia. Ya, Tuhan saya juga roh. Kan roh Allah Bapa itu, rohnya Elohim, rohnya Yahweh itu yang diam di dalam diri Yesus Kristus. Makanya Yesus dipanggil Tuhan. Roh itu punya mata, punya titik gitu. Iya, gambarannya seperti itu. Contohnya, di saat saya potret, bentar dulu, saat. Di saat saya dipotret, ya potret saya dipajang, hasil potretannya dipajang. Ini Bagaimana nanti kalau saya ada- punya kuping ada sama Kristen dengan yang dia ada di potret? Major, major. Nanti kalau ada Kristen naik, saya bilang nanti. Kata major, Tuhan itu punya titik. Nah, Saya tanggung jawab. iya. Saya tanggung jawab. Iya, Ya. iya. Saya lihat. Iya. Apa yang saya katakan saya bertanggung jawab. Saya punya dalilnya kan gitu, bukan saya Oke. ngomong sembarangan. Putri Sion, benar Tuhanmu punya titik di dalam Kristen? Oke, coba naikkan Kristen yang Putri, ini. ini Coba loh. Ada Putri. enggak, kalau Anda mungkin mau. Putri Sion, Mana dia? tanya dulu ini, coba nih. Oke, silakan. Coba, Putri Silakan Sion. mungkin Anda percaya dengan Putri Sion. Silakan Anda cross check. Silakan apa yang saya katakan. Silakan. Putri Sion, benar Tuhanmu punya titik? Bukan seperti itu Manusia penjelasannya. Makanya kau Langsung ke tanggung titik jawab, larinya. tanya. Titik itu ada di dunia titiknya. Titik di dunia bahasa titik. Jadi Jelaskan dulu bagaimana bagaimana itu. laki-laki
lagi naik udah ditanyain, jangan ketawa Ustaz Hanafi. Ah, baru naik nih Ustaz bahasa apa Hanafi kena. pula? Ustaz Ya, emang bener. Hanafi keneng. Enak Tanya dong. pertanyaan begini kan? Hmm. Nggak ikutan Ya iya, aku, nggak major ini tahu. loh. Tahu lah major ini gimana major? Apa Masa sih? Tuhan punya gituan? Kata major itu loh. Tuhan itu seperti manusia, punya titik, punya pantat, punya bokong gitu. Menurut Putri Bang gimana? Major nih bahasa apa Bang Major? Aku kurang percaya ini Bang Major. Ya aku kurang Bahasa apa percaya. ini? karena- Oke, gini Ayo, aja, Jor, Tat. Lawan Jor, lawan. Oke, oke gimana Ustaz awalnya gimana Tata aja Bang buat Major? Ustaz Tata buat penjelasan Putri Sion gak percaya. Oke, biar aku yang menjelaskan. Tadi kami diskusi sama Ustaz Tata, ya. Bagaimana tentang ketuhanan di Islam dan di Kristen ya. Nah, tadi saya bertanya kepada Ustaz Tata. Tuhannya katanya tidak bisa dilihat, didengar pun tidak bisa, ya. Tidak bisa disetarakan dengan apa. Saya tanya, ada ayatnya bahwa Allah itu bisa dilihat, ya, di surah Al-Qiyamah 22 ayat 23. Ya. Nah, dia mau nanti itu tidak itu nanti katanya. Oke, coba balikan pertanyaan itu kepada saya start ulang. Nah, dibalikan pertanyaan itu kepada saya, apa kamu bisa mengenali Tuhan nanti di Langsung intinya, di akhirat? Jor. Iyalah, Langsung iya. inti. Baru saya bawakan Intinya, dalilnya. Jor, inilah intinya Jor. Iya. Tuhannya Kristen itu punya titik apa enggak? Bukan Udah gitu. sebentar aku mau dengerin Bang Jangan Major. pusing, Putri Sion, tunggu. Ada, Oke. ada zakar kuda itu di dalilnya itu ada zakar kuda mungkin gitu ya, Mayor ya. Oke. Jadi gini, oke, coba dibalikkan pertanyaan kepada saya. Coba, bagaimana kamu mengenali Tuhan nanti di surga? Oke. Nah, saya bawakan Ya, dalilnya, ya, ya. Kejadian 1 ayat 26. Ini Putri, Ya, Putri, dengerin. bahwa- Dulu Jor, kamu tuh lama gini. Kata Major, Tuhan itu. Satu-satu. Iya satu-satu Jor. Tuhan itu segambar dengan manusia. Manusia punya mulut, Tuhan punya mulut. Manusia punya Aku titik, bingung, Tuhan punya titik. Gitu. Bener nggak? Tapi bingung juga ya ini Bang Major. Saya nanya ke Yesus, Gini, Yesus, kan Tuhanmu saya itu berangkat dari punya dalil itu. menjelaskannya. Bukan, Tata, Saya kan Tuhan berangkat pun dari punya dalil. itu. Haleluya, aduh. Dalilnya gini, saya bawakan kejadian 1 ayat 26 tadi bahwa Tuhan berfirman, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Jadi bagaimanapun nanti orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu, yang melihat Tuhannya itu ya seperti manusia, tapi bukan seperti manusia yang punya daging, Lah, secara roh. Loh, Ya, katanya dia punya segambar mulut, itu, punya mata, punya telinga. katanya Ya, segambar itu seperti di bagaimana? foto. Bagaimana? Iya. Jor, seperti di foto, misalnya kamu foto telanjang, terus gambarnya itu telanjang juga enggak? Kan segambar. Dengarkan dulu. Yang kesamaan yang dimaksud bagaimana Tuhan itu bisa bagaimana manusia itu bisa melihat, Tuhan juga bisa melihat, tapi dengan kemahaannya. Maha melihat. Dia Iya, bisa terus mendengar, manusia bisa mendengar itu- tapi dengan Oke, maha mendengar. Manusia itu, Jor, manusia kan bisa pipis. Berarti Tuhan pipis juga. Bukan ke sana. Ini secara roh. Habis. Gambar. Berarti Oke, oke, gini aja Ustaz, gini aja Bang Ustaz, Major, daripada Bang kita Major. mutar-mutar. Bang Major, sebentar, Bang Tahta, sebentar. Kita Iya, ngobrol iya, dulu iya. ini sama Kristen, Bang Major. Kalau Tuhan kita mereka tanya sisi kedagingannya tentang mereka Tuhan Yesus mau makan, emang dia emang makan, memang sisi kemanusiaan makan. Dia tidur ya memang tidur. Mama jadi tidak percaya. jadi gini, sama Putri dia. Dalam Sion. sisi kemanusiaannya Bang Tahta, tapi kalau beda Udah lagi dengan dibilang sisi kalau Tuhannya kerohaniannya. Yesus tidak kelihatan. Kalau Tuhannya Kristen kelihatan. Beda Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus. Tidak Ayo Bang percaya Major, sama kita dia. turun aja Bang Major. Pusing aku. Pusing. Enggak, sebenarnya Ustadz Tata itu mencoba mau menggiring ke yang lain. Karena kenapa? Tadi batasannya itu masih ngapain? batasannya Mau digiring apa? Tuhan, Bukan bola, bukan mau lari ke digiring. Yesus, ya. Dia lari ke titik yang maksud saya. Loh, Bagaimana ya, dia menjelaskan? Pikirannya kotor sekali. Nah, bukan kotor gitu, kata Major. Segambar itu semua yang dimiliki manusia, segambar itu dimiliki oleh Tuhan. Manusia punya Oke, apapun ya gini Tuhan aja seperti Ustaz, itu. gini aja Ustaz Tata. Sekarang Ustaz Tata diskusi sama Putri Sion. Coba tanyakan dulu tentang tadi kan Anda sudah pernah diskusi sama si Billy. Nah, Oke. sekarang Putri Sion mau menjelaskan sekarang versinya saya dia. mau diskusi Tentang dengan kejadian Putri. 1 ayat Putri. 26. Ya, silakan. Oke Putri, Bang. tema yang kamu kuasai dalam Bible sekiranya kita bicara pakai dalil apa yang kamu kuasai? Sebetulnya Nggak ada. aku nggak ingin membahas tentang agama sih, bukan masalah nggak ada. Diam dulu, kayak inspirasi. Nggak ada, Aku nggak ada, kesini nggak tuh ada bingung. kualitas. Ada, Yo sini. ada pula aku jawab nanti.
eh, Nggak bisa. Nah, kalau Anda Bang Tahta bertanya sama saya, Gimana Ustaz Hanafi? Gimana Ustaz Hanafi? Yes, si Yosi nggak posisi di situ. Posisi untuk debat itu nggak pas, untuk jauh kalau untuk Ustaz Tahta. Cuman masalah sama Ngapain? Mayor itu yang jadi masalah. Jadi betul ya Ustaz Hanafi begitu sama saya. La ilah, la ilah. Itu tadi diskusi sama Ustaz Tahta, yang dimaksudkan itu lebih rinci lagi bahwa Tuhan itu, kita ini manusia itu memiliki namanya segambar tuh, artinya dari Yahudi dan versinya Islam tuh sama. Beda. Artinya dalam hal ma'ani namanya. Apa itu ma'ani? Kullu sifatin mawjudatin qaimatin bi mawjudin au jabat lahu hukman. Ada diri pada manusia itu seperti kudrah, kuasa. Kita punya kuasa nih. Mau naik komal atau mau turun dari komal kita bisa. Kita mau ngapain nih kekuasaan kita. Cuman bedanya nanti dari maknawiyahnya. Artinya kalau maknawiyahnya adalah kalau manusia itu kudrah, kalau Allah qadirun, maha kuasa. Begitu Mayor. Nanti kalau posisi di manusia tuh punya nggak sifat rububiyah? Punya. Tadi dijelaskan sama Ustadz Tahta tuh ada yang namanya selain kuasa itu adalah sama, ya, irodah, berkehendak. Nah, irodah yang ada pada diri manusia itu beda. Kalau posisi untuk Tuhan muridun, maha berkehendak. Tadi Mayor sudah ngomong juga. Jadi Mayor ini yang salah mensprepset diumpamakan yang ada pada diri manusia. Ujung rambut sampai ujung kaki sama. Itu bukan kayak gitu yang dimaksud Ustaz Tahta. Hayat, kita hidup. Nah, tapi kalau untuk Allah hayyun, maha hidup. Ya. Nah, ini yang harus difahami sama Mayor. Ilmun, kita punya ilmu pengetahuan. Tapi kalau untuk Tuhan alimun, maha mengetahui. Basar, untuk manusia melihat, kita ada melihat. Baik melihat secara panca indera yang zahir maupun yang batin kita ada lihat. Tapi kalau untuk Tuhan basirun, maha melihat. Gitu Bang Mayor. Kalam, kalau kita nih berkata-kata, untuk Tuhan itu posisinya mutakallimun, dia yang berfirman. Nah, beda. Perkataan yang ada pada manusia itu berupa susunan kata, suara, huruf yang tersusun. Kalau untuk Allah nggak bisa. Bila sautin wala harfin, tanpa suara dan tanpa huruf, artinya dengan cara diilhamkan. Begitu. Itu yang harus dipahami sama Bang Mayor. Mau ngerti, mau paham atau nggak paham itu bukan urusan kita. Ustaz Tahta sudah menyampaikan sesuai dengan dalil dan sesuai dengan apa yang diketahui. Masalah Kristen mau paham apa tidak ya bukan urusan kita. Yang penting kita sudah menyampaikan kebenaran. Bukan berarti punya hidung, punya gigi, punya mulut, punya lidah. Beda sama Tuhan. Itu Bang Mayor. Lah nanti kalau punya nonot, masa iya kita Tuhan punya nonot? Aneh. Kayak apa gedenya itu? Oke, gini Ustaz, gini Ustaz Nabi. Maksud saya gini, di saat tadi saya bertanya tentang bagaimana mengenali Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat nanti kepada Ustaz Tahta, kan harusnya itu ranah dia untuk menjelaskan. Makanya dia tidak ada dijelaskan di dalam Quran bagaimana untuk mengenali Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Oke, makanya saya buat lagi tadi tantangan baliklah sama mau Ustaz Tahta. Oke, coba Anda tanyakan kembali pertanyaan itu kepada saya. Pertanyaan saya Anda balikan kepada saya. Kan saya bisa menjelaskannya dengan dalil saya, gitu loh. Bagaimana kamu melihat Tuhan? Coba. Bentar. Okay. Bagaimana manusia diciptakan Tuhan adalah makhluk yang paling tertinggi kemuliaannya di antara makhluk daripada ciptaan yang lain. Jadi Tuhan itu seperti apa Tuhan itu? Coba. Ya bentar lah Ustaz. Jadi bagaimana Tuhan mengatakan, berfirmanlah Tuhan, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Jadi bagaimanapun nanti untuk mengenali Tuhan itu, kita itu pasti merujuknya kepada berbentuk manusia yang bisa berbicara, bisa melihat. Major. Berarti kata-kata segambar di situ apa yang dimiliki manusia itulah yang dimiliki Tuhan sama gitu. Ya, bagaimana manusia itu bisa melihat, mendengar? Berarti saya seperti itu. Kalau pohon kan tidak mungkin. Kalau ada di sana nanti pohon berbicara, akulah Tuhan kan tidak akan mungkin saya percaya.
Karena Oke. sudah cluenya sudah dikasih tahu bahwa Tuhan berarti itu juga berserupa dengan apa manusia. yang dimiliki manusia itulah yang dimiliki Tuhan. Manusia punya apapun seluruh anggota tubuhnya, Tuhan juga seperti itu gitu ya. Yang dimaksud gini loh. Ah. Se- Sebentar, Ustazah begini. Tadi Gimana? saya nggak membenarkan ya kan. Kalau memang Anda bertanya, nggak usah pakai dalil Bang Major. Mereka kan kalau memang bukan seiman kan juga mereka juga nggak ngerti. Nah sekarang kamu dialog dengan saya pakai dalil, berani nggak tentang ketuhanan? Ya ini aja sudah tadi Ustaz Tata udah Ayo, mengaku bahwa saya gini bahwa aja, Tuhan gini, Anda gini. itu tidak ada Major dijelaskan sama- bagaimana gini, mengenalinya. Jor. Langsung pakai tema Major. Kamu dengan Putri Sion lawan saya, pakai dalil gantian ya. Gimana? Bang Ya. Major, saya nggak ikutan. Gue bukan Islam tahu. Tanya mereka. Enggak usah. Ini aja Ustaz Tata udah mengaku tadi bahwa dia telah mengatakan di dalam Quran tidak ada Tuhan menjelaskan bagaimana nanti untuk mengenali dia di akhirat. Iya, saya Jadi nanya ke Yesus juga nanti gitu. Bukan justru cuma di di Al-Quran, Jor. Major, bukan hanya di Al-Quran. Saya nanya ke Yesus, Yesus siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Mana dalilnya? Matius 11:25. Seperti apa dia Yesus? Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suara pun tidak bisa. Gini loh, Yohanes Ustaz. 5:37. Kalau kita diskusi bukan itu ditanya hanya iman kita, Al-Quran, ya Major. dijawab secara Quran Jor, kitab Major. kita. Bukan hanya Al-Quran, Jor. Bahkan saya udah kenal akrab dengan Yesus, ditanya, Yesus sama seperti Al-Quran. Yesus menjawab, dia di Kok jadi langit, framing tidak gini kelihatan. ceritanya Ustaz Tatanya aduh. Jadi gini, di rata-rata saya lihat dalam penjelasan diskusi-diskusi dalam komunitas Islam ini banyak kan ditanya imannya larinya buka Bible ya. Seperti itu, aku bingung di situ. Oke, Contohnya sekarang kalau kami gini ditanya aja, tentang oke, iman oke, kami, sekarang ya gini. kami ya tetap konsisten dalam Oke, pembahasan dari gini aja, dasar Jor. iman kami dari Bible Oke, kami. tentang ketuhanan gini aja, Jor. Tentang ketuhanan saya pakai 3 dalil. Perjanjian lama, perjanjian baru, Al-Quran. Gimana? Hah? Kita kan tadi diskusi dua arah, ya Anda dari Islam, saya dari Nah, itu, Islam. Jor. Bagaimana Lebih mudah. tadi? Bukan, ini belum tuntas tadi. Bagaimana mengenali? Anda sudah mengakui Tuhan Anda tidak menjelaskan bagaimana untuk mengenalinya nanti di akhirat. Nah, saya sudah menjelaskan bagaimana kami untuk mengenali Tuhan kami nanti di surga. Oke. Jelasnya itu Oke, tidak akan jadi- mungkin ada berbentuk Oke. pohon. Jelas itu berbentuk Ya, yang namanya manusia. Makanya Major, Tuhannya Musa Yesus dengan Kristen beda. Kalau Tuhannya Islam, Yesus Musa sama Major. Gitu loh. Tuhan itu tidak kelihatan, tidak bisa dilihat, didengar, tidak serupa dengan apapun. Itulah Tuhannya Islam, Tuhannya Yesus, Tuhannya Musa. Saya pakai dalil ini. Kalau Tuhannya Kristen bisa kelihatan, yaitu Yesus yang punya ini, punya itu gitu. Itu Jor. Itu bedanya Jor. Mudah-mudahan nggak paham Bible. Gini Jor, kalau ada orang debat dengan tahta, ada ngerti Bible, jadi mainan tahta itu. Aduh, kok jadi mainan Anda? Ada sudah jujur tadi, ada poin yang sambil tadi bahwa Tuhan Anda tidak menjelaskan bagaimana untuk mengenali nanti di akhirat. Iya. Jadi Tuhan ibaratnya Yesus kita masih tidak bisa buta. menjelaskan. Kita Oke. masih Anda itu Oke, mau sekarang mengenali saya Tuhan nanya ke apa? kamu, Jor. Saya mau nanya ke kamu Jor ya, pakai ajaran Yesus ya. Coba. Kalau kami Yesus jelas, kami menjelaskan sudah Tuhan? mengenali bahwa dia itu pastinya itu segambar dengan manusia, ya udah dikasih tahu cluenya. Dia itu punya Iya. mata seperti Tapi manusia, kamu hanya tak manusia, paham dalil punya itu. telinga. Antara Tapi yang namanya pemahaman Tuhan itu Yahudi- dia maha Antara segalanya. pemahaman Yahudi dengan Kristen beda memang tentang ayat itu. Kalau pemahaman Yahudi sama seperti Islam tentang segambar itu. Tapi kalau menurut Kristen, Tuhan itu punya mulut dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ya seperti itulah Tuhan. Orang Yahudi tidak pernah menyebut Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Tata. Ya sudah kamu baca, coba baca Ulangan 6 ayat 4, coba Tidak baca. pernah. Coba baca Ulangan 6 ayat 4. Kalau si Billy Anda menjadi rujukan Anda untuk pembenaran dari baca, Anda, kamu baca. si Billy itu tidak ada apa-apanya itu manusia gambrul. Aku udah lihat dia itu. Berang-berang juga Oke, dia. kalau gitu, saya nanya ke kamu, Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus sama enggak? Apa? Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Yesus sama enggak? Sama. Oke, Tuhannya Yesus Allah Bapa. Apa? Sama, siapa? Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus Allah Bapa. Oke, Tuhannya Kristen. Allah Bapa. Oke,
Terus Yesus sendiri ngaku utusan. Nah, Kristen menganggap Yesus seperti apa? Sebagai apa? Ya dengan Yesus kami mengenal Tuhan. Gimana? Saya nanya Yesusnya. Yesus ngaku Iya. dirinya sebagai Tuhan apa sebagai utusan Tuhan? Ya dia diutus, firman-Nya diutus menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Oke, mana ucapan Yesus? Aku ini firman yang diutus. Mana ucapan Yesus loh? Ya kalau kita mencocok-cocokkan situ kata-kata itu tidak ada. Tapi dia berkata aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku ada. Oke. Tuh. Mereka juga Waalaikumsalam di dalam warahmatullahi kita. wabarakatuh. Din dan Andreas. Tapi yang kamu lupa, mereka juga satu, Major. Hah? Mereka juga satu. Coba baca ini ayatnya gini, Jor. Memang mereka- bukan hanya Justru Yesus. itulah karena kesatuannya Roh Bapa itu sendiri dengan Yesus, maka dia dipanggil Jor, Tuhan. dengerin dulu, Jor. Bukan hanya Yesus yang satu dengan Bapa, mereka juga satu. Aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku. Mereka juga satu. Yohanes 14:20, Yohanes 17:21. Aku, Bapa, Yesus, mereka satu. Memang satu. Yesus Ya sudah. mengakui, Pak, aku di dalam Oke. Bapa dan Bapa Oke, di dalam aku. berarti- Siapa yang telah melihat Anak, dia telah melihat Bapa. Berarti Tuhannya Kristen ada 15. Pertama Bapa, Yesus, Roh Kudus 3 sudah. Ditambah mereka 12 muridnya. 12 tambah 3 menjadi 15. Waduh, 15 Tuhannya Kristen satu itu semua. Oke, Mereka- gini aja, kita buktikan aja. Apakah Tuhan Anda Allah Subhanahu wa taala sama dengan Tuhannya para nabi terdahulu? Sama? Oke, saya juga mengatakan Tuhan saya dengan Tuhannya para nabi terdahulu sama. Iya sama. Kalau Tuhannya Kristen dengan Tuhannya nabi-nabi beda. Oke, mari kita buktikan. Mari Oke, kita buktikan. sekarang oke pakai dalil ya. Oke. Dengerin kita dulu saya. buktikan. Dengerin dulu buktikannya. Bukti. Oke, Tunggu. Tunggu dulu Tunggu, saya Pak. dulu. Tunggu, Kita Pak. buktikan. Oke, tunggu dulu saya dulu. Setelah itu kamu tunjukkan ya. Ya, di mana samanya Tuhannya para nabi itu? Sama-sama. Pertama, Tuhan itu satu. Perjanjian Lama Ulangan 6 ayat 4. Perjanjian Bukan Baru seperti Markus itu. 12. Loh, Kita membuktikan secara kenyataannya. Bagaimana kita mengimaninya? Loh, gimana sih? Oke, Kalau sekarang Anda hanya gini. mencocok-cocokkan gitu ya, Oke, Anda sekarang bisa gini, cocokkan oke, begitu. Oke, sekarang Maksud saya gini, kita buktikan. Puncak Kita dari buktikan. keimanan seseorang itu Jor, adalah Jor, pengakuan. Jor. Ah, Anda Kita baru buktikan, coba Jor. Anda mengucapkan kalimat syahadat Anda dengan Oke, Elohim. kita buktikan Jor. Tuhannya Musa satu, Tuhannya Yesus satu, Tuhannya Nabi Muhammad satu, yaitu Allah. Tuhannya Major berapa? Gini, Mak, pembuktiannya bukan seperti itu. Puncak dari keimanan seseorang adalah pengakuan. Jawab dulu, Jor. Takut, Jor. Nah itu bukan takut. Justru Oke, ada yang berapa takut, Tuhannya Kristen? Ustaz. Tuhannya Kristen ada berapa? Dengar dulu, kita buktikan. Kalau memang Anda benar-benar beriman pada Tuhannya para nabi terdahulu, Jangan Anda takut. bersyahadat dengan kata Elohim, kalau enggak Adonai. Ya, kalau Jor, enggak nggak usah takut, Yahweh. jawab dulu, Jor. bersyahadat. Jawab Apakah mengucapkan iman rasuli saya dengan Adonai Elohim, kalau enggak Yahweh. Nah, coba kamu baca dalam Bible kamu. Kalau Tuhan memang itu bukan siapa Tuhan dalam saya, Bible? itu akan berat saya mengatakan karena itu bukan bagian dari iman saya. Jor, Major. Tuhannya Musa dalam Biblemu siapa, Jor? Elohim. Oke, coba baca Ulangan 6 ayat 4, coba baca. Ah, Coba baca. Elohim nggak di situ tulisannya, coba. penyebutan Tuhan di para nabi terdahulu adalah Hasem, Adonai, Elohim. Jangan kemana-mana, Ya, Jor. namanya Yahweh. Itu tidak bisa sembarangan Major dikatakan. ini gimana sih, Major ini? Anda tidak berani. Kalau Anda mau mengatakan Tuhan Anda sama dengan Tuhannya para nabi terdahulu, buktikan. Saya mengatakan Tuhan saya sama dengan Tuhannya para nabi terdahulu. Akan saya buktikan juga. Pindah yang kedua, Jor. Pindah Saya yang akan kedua. mengucapkan iman rasuli saya dengan aku percaya kepada Yahweh. Ya. Dengerin, Jor. Tuhannya Nabi Muhammad tidak bisa dilihat. Kalau Tuhannya Musa bisa dilihat apa enggak, Jor? Tidak bisa dilihat. Tidak bisa. Kalau Tuhannya Kristen bisa nggak? Tidak bisa. Siapa Tuhannya Kristen? Yesus itu Tuhan apa bukan? Tuhan kami itu Allah Bapa, tapi kamu bukan mengenal Yesus. dia lewat Yesus Kristus. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Ya, dengan Yesus Kristus kami mengenal Tuhan, makanya kami panggil dia Saya Tuhan. tanya itu. Yang saya tanya Yesus Tuhan apa bukan? Gini, Stad. Yang namanya Tuhan itu, Tuhan itu, ya definisinya adalah penguasa.
Gini itu bukan jawaban, Jor. Tapi Bukan Yesus jawaban itu gini, bukanlah Jor. sang sumber. Jor. Sang sumber itu Allah Bapa. Halo, Yesus itu Pak Sopir, adalah pelan-pelan, firman Pak yang menjadi Sopir. manusia. Pak Sopir, pelan-pelan dijawab dulu Pak Sopir. Jangan gini, jangan gini. Gini itu bukan jawaban. Enggak ada berkutahan kata Tuhan. Kata Tuhan, Tuhan itu adalah penguasa. Ya, Yesus itu Tuhan, dia Tuhan, dia penguasa. Gini, Jor. Pertanyaannya Buktinya apa? raja di segala raja dunia ini sujud Saya pada nanya, dia. Jor, gini itu jawaban apa bukan sih gini itu? Jadi gini itu jawaban apa bukan itu? Anda tidak bisa melanjutkan tantangan tadi. Ya, karena kenapa Anda ragu? Tantangan apa, Jor? Gugur Bukan keimanan jelas. Anda, Ustaz. Kalau memang Anda betul, Anda mengatakan Tuhan Anda sama dengan Tuhannya para nabi, mari kita buktikan. Oke, buktikan ya. Oke, buktikan. Tuhannya para nabi tidak bisa dilihat. Kalau Tuhannya Bukan Kristen bisa seperti dilihat. itu. Puncak dari keimanan seseorang adalah pengakuan. Oke. Contohnya, kalau saya mau masuk jadi seorang muslim, saya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke. Berarti Oke. saya sah menjadi seorang muslim. Oke, sahadatnya Oke, gini. sekarang Betul. Anda Oke. coba mengucapkan Oke, 2 sekarang kalimat gini. syahadat Jor, Anda Jor, dengan Jor. namanya Jor, Yahweh. dengerin dulu, Jor. Sahadat itu mengakui bahwa Allah itulah satu-satunya. Itu sahadat. Nah, coba kamu baca Yohanes 17:3. Iya, Coba baca. Allah satu-satunya. Kami juga mengakui Tuhan kami Yohanes 17:3. satu-satunya. Baca dulu Yohanes 17:3. Di situ menyebut Elohim atau Allah? Mutar-mutar Ustaz katanya, mutar-mutar. Jor, sahadat Mutar-mutar. itu. Tantangannya Sahadat dilanjut itu, loh Jor, Ustaz. Jor, Jor, Kita itu Jor. konsisten kita dalam ranah diskusinya. Makanya konsisten. Sekarang sahadat Oke, itu. coba Anda bersahadat dulu 2 kalimat syahadat dengan Yahweh. Oke, sekarang sahadatnya Yesus. Aku percaya kepada Yahweh, Khalik Loh. langit dan bumi. Sekarang Anda bersahadat. Sahadat saya sama dengan Yesus. Jor. Tidak ada Yahweh. Jor, Major. Sahadat Tidak saya ada Tuhan sama selain dengan Yahweh. Yesus. Bisa nggak? Nah, lo Yesus aja dah nyebut Yahweh kok. Nah, coba sekarang coba baca Yohanes 17:3. Itu buktinya saat saya itu tidak berat mengatakan karena Tuhan saya adalah Yahweh itu. Dengerin, Jor, Major, dengerin. Apakah sahadatnya Yesus dalam Yohanes 17:3 menyebut Yahweh atau menyebut Allah? Coba baca. Inilah hidupnya kekal, coba baca. Itu namanya cocokologi karena ada di sana Tuhan kita itu. Baca dulu, baca dulu. Tuhan kita itu Esa cocokologi. Baca Puncaknya dulu, Pak. Jor, Tantangan baca. tadi. Sahadatnya Yesus itu menyebut Yahweh atau menyebut Allah? Coba. Yohanes 17:3, coba. Ya mari kita buktikan apakah Ya, yang Anda buktikan, baca, katakan Anda Jor. beriman pada Makanya Tuhannya dibaca, Abraham, Ishak dan Jor. Yakub atau saya yang beriman kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Caranya Yakub. membuktikan, Jor. Caranya membuktikan, coba kamu baca Yohanes 17:3. Di situ menyebut Yahweh, Elohim atau menyebut Allah. Tip layar teman-teman. Coba ayo. Mutar kata ini, mutar-mutar. Saya baca. Kita kan mau pembuktian loh, Tata. Makanya cara membuktikan itu coba Kalau Anda mengaku-ngaku Tuhan Anda lah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub, tapi tidak berani membuktikan, bagaimana mau Mau pecah dipercaya? kepala gue, Ustaz Nafi. Mau pecah kepala gue ini. Baca dulu Mayer 17:3. Coba baca dulu, coba. Di situ Itulah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. ya, dan nyebut Yahweh di Memang situ. iya, satu-satunya adalah Elohim itu, yaitu Yotepape. Ya udah. Ya udah dah nyebut Yahweh di situ. Oke, sekarang gini aja. Mungkin Ustaz ini harus Yesus, dibawa dulu ke Jor, Major. Yesus aja analogi. nggak mau Sekarang nyebut gini aja, Yahweh. Pak. Sekarang gini aja. Ada berapa presiden Indonesia saat ini? Ada satu. Satu. Namanya Satu. siapa? Namanya siapa? Dengan siapa Anda mengenalinya? Namanya siapa? Presiden Iya, itu? dengan siapa Anda mengenalinya? Ya mengenal lewat di TV. Aduh, kok gitu caranya jawabnya? Anda pernah ketemu? Anda Loh, satu-satunya pemimpin tertinggi dalam pemerintahan Indonesia saya satu-satunya nggak pernah siapa? ketemu. Presiden. Jar, Major, saya yaitu nggak pernah ketemu. siapa satu-satunya Lewat TV. penguasa di Jakarta Raya ini? Ya Tuhan. HP, Jor. Saya Ya, jujur siapa? loh, Jor. Saya tahu Yahweh. lewat Nah, dengan siapa kita mengenal Yahweh? TV sama HP. Gimana? Orang jujur dah boleh. Ustaz. Loh, coba saya nanya, kalau saya dah pernah ketemu Bapak Jokowi, taunya lewat TV, masa saya mau ngaku-ngaku? Oh, saya pernah Tidak akan ketemu. mungkin Tuhan itu sembunyi kalau dia itu maha. Pasti dia itu menyatakan dirinya, Ustaz. Itulah kemahaannya Enggak, dia. saya mau nanya ke kamu, Jor. Kalau Jor. dia tidak bisa Jor. menyatakan dirinya, Jor. bagaimana dia disebut Saya mau maha? nanya, Jor. Kamu kenal presiden itu dari mana?
Ya, gini, saya mengenal presiden itu dengan pribadi yang menduduki jabatan Jawab itu. dulu, Jor. Pelan-pelan Pak Sopir, pelan-pelan dijawab dulu. Taunya kamu pernah ketemu langsung salaman atau lihat di TV, coba. Oke, saya mengenali pemimpin tertinggi dalam pemerintahan Republik Indonesia yaitu presiden itu adalah taunya dengan dari yang mana? menduduki jabatan itu. Contohnya, Pernah lihat Bapak di mana? Jokowi. Pernah lihat di Dengan mana? Pak Jokowi lah saya mengenal presiden. Pernah lihat di mana? Ya, pernah saya lihat langsung. Di mana? Ya dia lewat dalam mobil dia, saya lihat. Di mana Saya itu? kenal dia. Di mana? Ya saya lewat dia pas kunjungan ke tempat kami. Dia lewat, saya lihat Pak Jokowi. Ya sudah. Kan kamu nanya Ya ke udah, saya. jadi lewat bagaimana TV. seperti itu juga kami. Bagaimana kami mengenali Tuhan kami ya lewat Yesus Oke. Kristus. Loh, kalau saya lewat TV Apakah kok. Pak Jokowi bukan presiden? Nah, kalau masalah presiden saya tahu dari TV. Tapi kalau tentang Tuhan saya nanya ke Yesus. Ya, Yesus sekarang Anda tuh mengenal Tuhan Anda dari kitab suci Anda. Sama saya nanya halnya ke seperti Yesus. itu. Wait, Ya saya nanya ke wajar. Yesus. Nanya ke Yesus saya. Yesus siapa Gini, Tuhan? dari mana Allah Anda Bapa. mengenali Tuhan Anda? Dari kitab suci, ya wajar. Seperti Ya itu sudah. pertanyaan Anda, dari mana Anda mengenali Pak Jokowi? Ya dari TV, ya wajar. Dari Anda TV, mungkin baru ya bertemu di sudah. TV. Oke. Mayor, kalau kamu ada dari Bapak mana bisa Jokowi melihat lewat dan TV. mengenal hari, Mayor? Kamu bisa mengenal hari dari mana? Melihat atau dengan cara apa? Apa? Kamu bisa mengenal hari, bisa tahu hari itu dengan cara apa? Melihat atau dengan cara diketahui? Hari apa? Ya, Oh, dari Senin, hari Selasa, larinya, Rabu, Ustaz. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bagaimana cara kamu mengetahui bahwa sekarang itu hari apa dengan cara apa? Dilihat. Hari itu atau kan dengan cara hari diukur? itu kan ditentukan dengan kesepakatan bahwa dengan ini Ngomong hitungan apa, Jor? hitungan Macam jam, apa, Jor? hitungan putaran matahari, ya, itu disepakati bahwa kalau putarannya sekian berarti hari Kamis, putaran sekian hari Jumat, putaran sekian hari Minggu. Itu seperti sama dengan jam itu sendiri, Ustaz. Makanya Itu kesepakatan. berarti tidak semuanya untuk mengenal sesuatu dengan cara yang dilihat, Mayor. Tapi dengan cara diilmui, dengan cara diketahui. Gitu loh. Nggak semuanya kalau seumpama sesuatu itu harus dengan cara dilihat, maka akan begitu banyak di muka bumi ini. Kalau memang modalnya dengan cara fakta yang dilihat, akan banyak hal-hal yang kita singkirkan, hal-hal yang kita tolak di muka bumi ini harus kita lihat. Bagaimana kita bisa mengetahui hari? Ya dengan cara diilmui. Gitu loh. Sama seperti sekarang hari apa? Umpama hari Senin, Selasa, Rabu. Bagaimana cara mengetahuinya? Bagaimana cara untuk kamu mengetahui, melihat bahwa itu Rabu dan Kamis dan Jumat? Ya dengan cara diilmui. Karena itulah tadi Ustaz Tahta bisa mengetahui Tuhan dengan cara apa ya? Dengan cara ilmu pengetahuan, dengan Al-Quran, kitab suci. Orang Yahudinya. Gitu loh. Dengan cara apa ya? Dengan cara kitab Yahudinya diilmui. Kan begitu. Jadi supaya nggak terlalu harus dikit-dikit dengan cara dilihat, dikit-dikit dengan cara dilihat. Tuhan anugerahkan kita itu bukan cuman penglihatan panca indera ini. Ada pendengaran, ada yang namanya perasa, pengecap, bahkan dikasih akal. Yang tujuannya untuk mencari kebenaran semuanya, bukan cuman modal dengan mata. Kalau semuanya harus pembuktiannya dengan cara mata, maka akan begitu banyak di muka bumi ini yang kita tolak. Karena harus dengan cara mata. Bisa tahu itu panas bukan dengan cara yang melihat dengan cara api, tapi dengan cara dirasa. Gitu loh. Sama dengan cara bagaimana melihat itu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Bukan cara dilihat, bagaimana cara melihat Sabtu, Minggu, Selasa. Tapi dengan cara diilmui. Sama seperti itu, Mayor. Jadi biar nggak terlalu puter-puter nanti bahasanya. Gitu loh. Lanjut, Satahta. Hanya kan udah gue bilang, kalau Kristen tidak paham Bible, tak buat mainan pakai Biblenya itu. Gini, Jor. Aduh, Jor. Ustaz. Iya, Jor. Dari tadi Ini saya pakai dua dalil, Jor. diskusi kita nggak ada yang tuntas, Ustaz, lompat-lompat Dengerin ya. dulu, Jor. Jadi kalau Anda berkata Iya, seperti itu, lanjut perang lagi, gaskan. Lagi nih. Udah mau usah lompat aja diskusinya. Tadi kita diskusi tentang Tuhan itu sendiri bagaimana. Iya. Anda udah lah kemana-mana. Jadi udah nggak nyambung sudah diskusinya. Udah Nggak buyar. mau dia. Jor, sesuatu yang tidak kelihatan itu diimani, Jor. Al-Baqarah walladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi yang gaib itu diimani. Kalau dalam Bible Ibrani 11 ayat 1 sampai 3. Jadi iman itu sesuatu yang tidak tampak. Makanya kamu nanya apapun saya bisa jawab pakai Quran dan Bible.
Ya, nah kamu jangankan Quran, Bible aja tidak paham kamu. Iya gini loh Ustaz, saya kan menjelaskannya itu secara dalil dalam kitab saya juga. Ya saya memakai akal saya. Akal saya yang saya pakai dalam apa yang tertulis dalam kitab saya itu saya pakai akal saya. Bisa Bagaimana dikatakan cara membuktikan kalau kamu punya akal, Mayor? Ya justru saya karena punya akal, makanya saya bisa menentukan Coba Tuhan tunjukkan saya ke mana yang saya benar. akal kamu di mana, kayak apa? Ya, akal saya itu, ya ini ucapan saya juga dari akal saya. Ini logo hasil dari logo saya. Hancur aja lah, lo tahu aja lah. Lanjut. Coba Jor, kamu mau nanya apapun nanti tak jawab pakai Islam dan Bible nanti. Ayo coba. Udahlah, Ustaz, udah. Aku Dia. pusing muter-muter, pusing lompat-lompat saja nggak kemana-mana. Nggak ada yang tuntas Makanya kalau mau diskusinya. dialog itu harus menguasai dalil-dalil. Nah kamu ini Quran, ajaran Islam tidak tahu sama sekali, Bible tidak tahu sama sekali. Mau gimana kamu ini? Mau Justru dialog? justru saya bisa mengerti sedikit tentang keislaman itu, makanya saya hadir di sini. Makanya saya menanyakan bagaimana kita mengenali Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Anda bilang tadi tidak dijelaskan. Nah, saya menjelaskan kitab saya dengan dalil juga bahwa kejadian 1:26. Oke. Saya ini sudah mempelajari Quran dan Bible masalah ketuhanan. Tuhan itu satu, qul huwallahu ahad. Tidak kelihatan Al-An'am 103. Tidak serupa dengan apapun Asyura ayat 11. Begitu juga kalau pakai Bible sama. Tuhan itu Esa Ulangan 6 ayat 4. Perjanjian baru Markus 12:32. Tidak kelihatan Keluaran 33:20. Perjanjian baru Yohanes 5:37. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14. Yesaya 40:18. Quran Bible sama tentang Tuhan itu. Sekarang gini loh Ustaz, kalau Anda mengatakan Allah itu tidak bisa disuruh setarakan dengan apapun, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Jadi dengan apa kita mengenalinya? Nah, caranya mengenalnya dalam Islam itu ya wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khosiin, yaitu dengan khusyuk. Khusyuk itu di dalam hati, karena Tuhan memberi hati untuk mengenal dirinya. Mana dalilnya dalam Bible? Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku. Nah ini sama dengan Islam. Jadi kamu mau nanya apapun, saya pakai dalil Quran dan Bible. Udah lulus Ustaz, udah mau makan bodrek aku ini. Muter-muter dari kita pusing aku kayak naik apa kurang kita diskusi ini. Saya mau nanya apa lagi kamu? Udah gak lagi, satu aja pulang kita bertanya muter-muter, dibawa muter-muter ke mana-mana. Gimana wong dalisnya jelas. Aduh. Wasainu bisabari wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Jadi kita itu pakai hati mengenal Tuhan itu. Begitu juga dalam Bible, Yeremia 24 ayat 7. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, kata Tuhan. Nah kurang apa coba? Makanya takwa itu kata Rasulullah, at-taqwa hahuna. Takwa ini di sini hati. Iya, takwa itu kan dikatakan orang yang melihat wajah Allah nanti di akhirat, di kiamat 22 orang-orang mukmin, orang yang bertakwa. Oke, sekarang orang yang sudah bertakwa, percaya kepada Tuhan itu dan bisa dikatakan bahwa dia itu yang benar di hadapan oleh Allah itu, berarti nanti orang itu bisa melihat Allahnya. Nah, bagaimana kita mengenali Allah itu nanti orang bertakwa itu mengenalinya? Loh kan nanti ketemunya Tuhan itu sama dengan gini, kamu diceritakan suatu sosok seperti apa? Oh tidak diceritainnya nanti aja ketika bertemu. Oke, makanya saya bilang Ustadz Tata sudah menjelaskan bahwa di sana belum dijelaskan. Kalau orang dari keimanan kami, orang Kristen sudah menjelaskan. Di awal kita sudah dikatakan Tuhan itu segambar dan serupa dengan Dia. Karena kenapa manusia itu umat tertinggi kemuliaannya yang dari segala nanya ciptaan ke Tuhan. Yesus juga gitu, Jor. Walaupun saya nanya ke Yesus juga sama seperti di Al-Quran. Kamu tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya pun tidak bisa, sama. Iya. Ya sudah. Tidak yang salah, Yesus itu mengatakan itu. Ya sudah, Tuhan itu tidak bisa sama. lihat, didengar pun tidak bisa. Berarti Tuhannya Yesus sama seperti Tuhannya Islam sama. Tapi Tuhan tetap bisa menyatakan dirinya dengan siapa? Apa? Menyatakan apa? Yang dengan rohnya. Dengan rohnya, di mana dalilnya? Ya, oke, dengan rohnya siapa? Yang ada di dalam diri Yesus Kristus. Kata siapa? Wong rohnya Tuhan ada di semua manusia kok.
Ya iya, bentar Ya dulu. sudah. Roh Kudus Berarti itu Tuhan ada Yesus di melalui dalam saya Yesus juga berarti. Kristus. Berarti melalui saya juga. Hah? Melalui saya kan rohnya Tuhan ada pada saya juga menurut Bible. Loh, menurut Bible. Oke, kalau roh Tuhan ada pada Anda, oke, mujizat apa yang sudah Anda berikan? Loh, tidak perlu mujizat, yang penting rohnya Tuhan ada pada semua manusia kata Tuhan dalam Bible. Iya, Tuhan itu juga menciptakan roh. Berarti Anda bilang Anda itu roh di dalam diri Anda ada roh Tuhan. Oke, mujizat apa yang pernah Anda tunjukkan di dalam dunia ini? Loh kan saya bukan utusan. Loh, coba Yesus, aku nanya Yesus. Aku udah makan makan bodrek ini. Yesus itu berkuasa dari Udah dirinya makin luas sendiri. jidatku ini, jidatku makin luas ini lapangan kayak lapangan bola nih. Gini Jor, orang yang diberi kuasa itu orang yang diutus oleh Tuhan seperti Yesus. Saya nanya, Yesus, kamu kuasa? Tidak tahta. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5:30. Sehingga bedanya saya dengan Yesus apa? Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu loh. Oke, di saat Yesus mengatakan, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, Anda pernahkah mengatakan itu bahwa Anda di dalam Allah, Allah di dalam Anda? Iya, saya nanya, Yesus, apakah cuma kamu satu dengan Bapa? Yang ini loh, saya pakai dalil nih. Yesus, apakah cuma kamu satu dengan Bapa? Tidak, tidak. Mereka juga satu. Mana dalilnya, Sus? Yohanes 14:20. Mereka juga satu, bukan cuma saya. Nah, itu. Aduh, pusing, lupa diskusi kita. Aku jadi ini. Saya pakai dalil. Udah makin banyak ubanku ini gara-gara diskusi satu berapa jam aja di sini. Kalau kamu itu nanya ke saya pakai dalil. Mau minta dalil yang mana kamu? Quran atau Bible? Tinggal milih. Iya, saya juga punya dalil bagaimana saya tadi mengatakan bahwa saya mengenali Tuhan saya nanti di surga. Saya ada dalilnya. Tunjukkan. Mana dalilnya? Untuk mengatakan. Mana dalilnya orang Kristen melihat Tuhan di surga? Intinya, poin yang saya dapatkan diskusi dengan mana Ustaz dalilnya? Langsung dalil. Di dalam Quran belum ada tuh menjelaskan bagaimana untuk mengenali dia nanti. Pak Sopir dalil bahwa orang Kristen akan melihat Tuhan di surga. Mana? Kalau dalam Islam ada tadi wujuhu yaumaidin nadirah. Wajah-wajah orang Islam bergembira karena melihat Tuhannya. Sekarang mana dalilnya bahwa umat Kristen